Rahmatul Khairani lahir di Kubang pada 15 Maret 1980. Beliau adalah anak terakhir dari Bapak Yasmi dan Ibu Nurdian. Memulai pendidikan tinggi S1 di STIE KBP Padang pada jurusan akuntansi. Kemudian melanjutkan studi S2 di Universitas Indraprasta Jakarta pada jurusan Manajemen Pendidikan IPS. Itu sebenarnya Bu Rahma itu bukan pendidikan. Bu Rahma itu akuntansinya kayak akuntansi murni. Jadi bukan untuk pendidikan. Kalau mengikuti cita-cita Bu Rahma itu tidak pengen jadi guru. Kenapa? Kayaknya guru itu menderita banget. Melihat guru Bu Rahma yang terdahulu itu kayak menderita banget. Tapi mungkin orang tua Bu Rahma itu pengen jadi guru. Mungkin Tuhan mengabulkan orang tua. Akhirnya Bu Rahma ngajar. Karena Bu Rahma itu bukan dari pendidikan, Bu Rahma harus ngambil kuliah dulu, namanya AK4. Itu kalau di motor itu adalah SIM untuk ngajar. Jadi ngambil AK4 dulu itu di PGRI Sukabumi. Setelah ngambil AK4 itu kan kita itu kan nggak mungkin stop di situ aja ya S1. Nah mama itu pengennya ayolah, mumpung ada rezeki, anak masih kecil, kenapa nggak harus kuliah lagi? Itu perjuangannya berat banget gitu. Karena kuliah itu berapa hamil, mama udah mulai tua. Akhirnya ngikutin mama, ya udah deh ngambil S2 karena mama mulai ngajar, berarti kan pendidikan. Akhirnya berapa ngambil S2 pendidikan itu enggak. Itu sekitar tahun 2014. Ya 2014 sampai 2015. Perjalanan saya di SMK Negeri 2 Cibinong dimulai dari tahun 2023 dengan semangat untuk mendedikasikan ilmu di dunia pendidikan kejuruan perbankan. Di ruang kelas dan laboratorium perbankan inilah saya berupaya membekali siswa dengan ketelitian dan logika akuntansi yang kuat. Bukan hanya soal angka, saya juga melatih mereka untuk memiliki kemampuan komunikasi prima sebagai tenaga profesional. Di luar jam pelajaran, saya aktif pembina anggota PMR untuk menanamkan jiwa kemanusiaan pada sesama. Prinsip hidup yang pertama dalam hidup itu harus jujur. Karena kalau kita udah jujur, siapapun pasti akan percaya sama kita. Hidup itu akan merasa enak kalau jujur. Karena apa? Kalau kita tidak jujur itu kayaknya, kalau Bu Rahma ya, kalau jujur itu kayaknya ada dosa yang bayangin tiap hari gitu. Jadi Bu Rahma nggak mau jujur walaupun sering melihat orang lagi jujur, tapi Bu Rahma nggak mau ngapain. Nah itu juga akan dikenal. Terus yang kedua itu harus konsisten apa yang ingin kita capai. Karena untuk mencapai sesuatu itu tidak gampang, pasti banyak. Pasti banyak. Untuk mencapai sampai di titik ini pun itu tidak gampang gitu. Bu Rahma itu udah banyak kali kehidupan udah banyak, jadi kita harus fokus untuk mencapai apa yang kita inginkan. Sebagai pengurus koperasi sekolah, saya belajar mengelola sinergi ekonomi yang bermanfaat bagi seluruh warga sekolah. Dan sebagai pengurus program makan bergizi gratis, saya memastikan setiap siswa mendapatkan asupan nutrisi yang layak demi generasi yang lebih kuat. Nah, kalau untuk keluarga, alhamdulillah sekarang itu berapa bahagia. Bahagia bukan dalam arti duit banyak, bukan. Berapa bahagia punya keluarga, bukan keluarga sedang-sedang lah ya, berarti itu juga sedang. Punya anak yang sehat, alhamdulillah. Punya anak cewek, cita-cita orang tua Bu Rahma punya anak cewek, alhamdulillah. Walaupun yang keempat gitu, alhamdulillah punya. Bisa mulain anak, semoga selesai semuanya sampai selesai. Untuk anak, Bu Rahma itu pengen dia itu menjadi orang sukses, menjadi pebisnis sesuai keinginan Bu Rahma. Kalau untuk yang cowok makin bisnis aja, karena bisnis itu sudah rasul ya, kan kita sudah rasul. Kalau untuk cewek, mudah-mudahan anak-anak bisa jadi dokter karena sesuai keinginan. Kalau Bu Rahma, karir Bu Rahma kayaknya udah gak mikirin karir deh.
Kalau Rahma udah mikir karir, yang penting mah anak-anaknya sekarang. Rahma udah mikirin anak. Tapi kamu berapa lagi karir gitu, umur segini berapa lagi karir ya, nggak ada umurnya karir gitu. Mungkin bagi sebagian orang masih mendingan karir lama. Kalaupun pengen berkarir, Rahma hanya pengen berbisnis aja. Karena sekarang itu Rahma udah jadi guru, ibu rumah tangga, pembisnis, kayaknya udah cukup. Kapan waktunya buat anak lagi gitu. Nah, Rahma itu pengen santai, pengen main sama anak. Cita-cita saya itu sebenarnya kan. Jadi Rahma gak pengen biarin karir anak aja yang bagus. Untuk kepribadian Rahma bisa dibilang menurut saya cukup unik karena dari cara ngajar dia yang agak beda dari guru-guru lain, kadang pembawaannya santai tapi bisa juga kadang serius, tergantung dari gimana dia ngeliat kondisi dari muridnya. Kan nggak semua orang ngerti ya sama akuntansi, terus juga nggak semua orang suka sama pelajarannya. Ada juga yang emang nggak sengaja kelempar masuk ke jurusan ini, yang tadi pengen ke PH, ke BC, ke animasi, tapi jadinya malah kelempar ke PB. Kesan yang saya rasakan yang pertama senang, namun sedikit ada rasa pusing dikarenakan mata pelajaran Bu Rahma memang harus membutuhkan ketelitian yang lebih. Namun saya tetap termotivasi untuk terus belajar bersama Bu Rahma. Untuk sikap Bu Rahma buat yang kesusahan belajar, itu dia punya cara sendiri buat ngajarinnya. Bisa dibilang kalau yang udah bisa tuh biasanya dia saring-saring dulu. Kalau yang udah bisa biasanya dia entah itu dikeluarin dulu atau dibiarin dulu keluar. Terus buat yang nggak bisa dia bakal ditekenin kayak nggak bisa, diajarin terus-terusan sampai bisa. Kalau nggak bisa mungkin dia nggak boleh istirahat atau nggak boleh pulang lah, pokoknya sampai bisa. Jadi dia nggak ngebeda-bedain, mana dia nggak cuma ngajarin yang udah bisa doang. Jadi dia tuh bisa dibilang adil lah. Harapan saya untuk Bu Rahma ke depannya, semoga Bu Rahma selalu sehat selalu dan tetap menjadi inspiratif bagi murid-murid.